Nah, jadi di sini sekarang kita bakal bahas apa ya? Ini sebenarnya gak masuk ke bab KRE, cuman di sini kita bakal belajar bareng, ngulas ulang matematika teknik. Nah, jadi ini matematika teknik itu bagian salah satu matkul penting yang nyambung sama KRE. Nah, jadi makanya di sini kita ulas lagi biar lebih ngerti KRE itu sebenarnya ngapain. Nah, jadi tujuan matek itu ngapain sih? Ya, matek. Nah, selama ini kita satu semester matek tuh yang gue tangkap bagi gue tuh kita fokus tuh bikin ngebangun persamaan model sendiri ya. Ada kasus kita bikin persamaan kayak gitu terus-terusan. Nah, jadi di sini dasar yang kita pakai adalah NM gitu ya. Dasar persamaannya. Nah, ini asalnya itu mungkin ini gasing ya. Jadi ini ada in ya, min out plus gain min con sama dengan akumulasi ya. Nah, terus kalau kita perjelas nih, misalnya di sini ini bisa kita ulang jadi kayak gini. Misalnya ini ada mol balance nya ya, neraca mol ya. Mol balance nya, mol masuk, ini mol keluar ditambah ini tuh R masuk ya, kayak gini misalnya. Nah, terus kalau kurang juga gini, sama dengan akumulasi, misalnya dn per dt. Nah, kita bahas satu-satu. Ini F0 ini mol masuk ya. Kalau ini yang mol keluar, nah ini itu gen, ini con. Nah, kita bahas umumnya kedua ini tuh biasanya ya langsung berupa R dikali V ya. Kalau volume homogen atau teraduk sempurna kayak gitu, biasanya tuh integralnya diabain terus tiba-tiba langsung jadi RV kayak gitu ya. Nah, terus di sini tuh ada akumulasi ya, akumulasi. Terus ini tuh berarti apa? Ini tuh turunan terhadap waktu dari n ya. Jadi si mol ini secara matematika dia berubah terhadap waktu gitu. Nah, oke. Nah, terus di R ini apa? R itu laju reaksi kimia. Nah, laju reaksi kimia. Nah, ini hubungannya sama kimdas nih dikit-dikit. Ya. Kayak gimana? Misalnya R sama dengan K1 ini CA ya. Misalkan lagi R sama dengan K1 CA dikali ini tuh apa ya? Nah, misal CA dikali CB. Nah, ini order 2. Ini order 1 ya. Atau gak order 2 bisa juga kayak gini. Nah, yang penting kalau dijumlahin dikalikan ini sama dengan pangkat 2 gitu. Nah, kalau misal gak dikasihin, kita bikin sendiri ya. Nah, kita tulis di sini. Buat R sendiri. Caranya gimana? Ya. Misalnya ada persamaan sederhana kimia kayak gini, A plus B menjadi C gini. Nah, habis itu asumsi order 1 reaksinya ya. Maka cara kita ngebangun ini secara sederhana R sama dengan K ya. Misalnya ini K1 dikali C reaktan ya. Nah, gitu. Bisa umumnya gini, K1 dikali CA misalnya gitu. Nah, kayak gitu cara bangun R ya. Oh ya, ini biasanya asumsinya di sini tuh reaksi lambat, makanya kita bisa bikin langsung kayak gini. Kalau reaksi cepat
penentuannya beda lagi, cuman itu gak usah dipikirin. Nah habis itu, nah kita masih ke persamaan tadi ya, ada F0 min F plus R, ini ada R gen dV min R con dV ya, sama dengan apa, dN per dt ya. Nah terus di sini gue bagi jadi kasus, misalkan ya kasus batch. Nah kalau kasus batch, kita ingat-ingat batch bentuknya gimana ya, misal di sini ada vessel, ada tangki tapi terisolasi ya, cuman di dalam doang. Nah maka karena di sini terisolasi, gak ada saluran masuk dan keluar, maka batch itu kita cuman punya gen min con sama dengan akumulasi ya, kayak gitu. Oke. Nah berarti kita di sini cuman punya misalnya R gen dV ya min R con ini konsumsi sama dengan akumulasi. Oke. Nah terus kita cek lagi reaksinya tuh apakah ada generasi konsumsi atau salah satu doang, kayak gitu. Misalkan contoh reaksi apa ya, contoh ya, misal gini nih, gue bikin sendiri. Ada glukosa kali ya, C6H12O6 ya. Terus kita bakar menjadi apa, CO2, jadi H2O, jadi apa, udah ya, ini aja ya. Ini anggap aja ini belum setara, tapi kita lewat aja. Nah terus misalkan, nah buatlah persamaan laju glukosa. Nah kalian lihat nih ya, ini kan ada persamaannya tuh, ini glukosa, ini oksigen, CO2 dan juga H2O. Nah secara kimia ini kita bakal punya analisis secara mula-mula reaksi sisa kan ya. Nah yang pembeda antara sisi kiri dan kanan itu adalah, kalau sisi kiri dia tuh pasti berkurang, yang sisi kanan tuh bertambah, betul gak? Nah makanya sisi yang kiri ini mereka tuh maksudnya tuh consumption, yang kanan dia tuh gain. Nah sekarang karena kita suruh bikin laju glukosa, maka yang terjadi adalah gainnya tuh gak ada atau nol ya kalau glukosa. Makanya kita langsung bikin R con dV sama dengan dN glukosa per dt, kayak gitu. Nah terus ini kita langsung aja ganti ya, ini R V sama dengan dN per dt. Nah kayak gitu, ini kalau batch. Terus ini kan mol itu sama dengan apa sih? Mol sama dengan konsentrasi dikali volume, bener gak? Nah makanya bisa dirubah jadi gini ya, d per dt ini C dikali V ya. Ini kan kalau kayak gini kita harus gak bisa sembarang turunin kan ya, kita harus turunin 2 kali gitu ya. Cuman karena di sini asumsi V konstan ya, nah maka ini bisa langsung keluar ke depan. Nah gitu, R V sama dengan V dC per dt. Nah ini coret. Nah sisalah kita punya persamaan dC per dt sama dengan R ya. Ini glukosa. Nah gitu, finalnya adalah dC per dt sama dengan apa, misalnya ini K dikali C gitu ya, gitu. Nah di sini kita baru kalau di matek tuh kita pilih
cara solusi ya. Kebetulan kita pakai caranya tuh di sini tuh integral. Integral terus pemisahan variabel. Ada cara lain kayak faktor integrasi segala macam, cuman umumnya selama ini kita cukup pakai pemisahan variabel ya. Jadi DC per C gini, kita pindahin ini jadi K dt ya. Dari sini kita bakal dapat apa? Ln ya C T habis itu kurangin ln C0 misal kayak gitu sama dengan K ya. Terus ini ada T min 0 kayak gitu ya, misalnya dibikin batasnya gitu. Nah jadilah ini kan pakai sifat logaritma bakal jadi gini kan kalau dikurangin ya. Habis itu gini dikali T. Oke. Terus ini kita dua-duanya dikali eksponen ya, gini ya, set xp. Nah habis kayak gini baru jadilah, nah ct sama dengan c0 ini xp kt gitu deh ya. Oh ya gue lupa ini lupa ini minus ya kan, konsumsi ya, berarti di sini ada minusnya. Konsumsi itu R pasti minus ya, jangan lupa. Ini gue salah tulis, ini ada minusnya berarti ada minusnya apa lagi, ada minus. Akhirnya ini akan sama jadi gini deh. Nah oke, ngerti gak ya? Awalnya cuma reaksi kayak gini, kita buat persamaan model matematik kayak gini lah, persamaan laju konsumsi si glukosa ya, misalnya kayak gitu. Terus ini itu kalau batch ya. Gimana kalau misalnya itu dia tuh adalah kontinu ya. Kalau kontinu yang terjadi adalah in min out ya, apa plus gen min con sama dengan ACC ya. Nah cuman kalau di continue ini karena steady state atau tunak, ACC nya itu 0 ya gitu. Jadi in min out plus gen min con sama dengan 0. Nah gitu, misalnya kita pakai persamaan tadi, contohnya ada glukosa kita bakar ya pakai oksigen, terus membentuk apa, CO2 dan H2O. Nah ini kasusnya belum setara lagi, biarin aja. Nah kita lagi fokus ke bikin persamaan si glukosanya ya. Nah jadi biar ada ilustrasi, di sini ada masuk, ini ada keluar ya, ada masuk, ini ada keluar. Nah di sini kita masukin glukosa ya. Nah, terus katakanlah misalnya glukosa keluar lagi ya, karena di dalam nggak habis. Nah makanya terjadi adalah terus dia kan di sisi kiri ya. Nah kalau di sisi kiri berarti dia tuh mengalaminya consumption kan, berarti gennya kita coret. Nah maka ini jadi apa, in min out min con sama dengan 0 ya. Berarti apa, f0 min f min r dv sama dengan 0 ya. Jadi apa, ini f0 min f sama dengan apa, r dikali v ya. R nya apa, nah R nya sama dengan K dikali C glukosa. Nah, misalnya kita bikinnya kayak gini, jadilah ini tuh apa, V sama dengan F0 min F per R ya. Nah di sini kita bisa bikin, nah, sini jadi F min F per ini K dikali C glukosa. Nah ini kan mol ya, mol sama dengan C kali V. Nah kita bisa sederhanakan nih ya. Nah kita cukup sampai sini sih sebenarnya, udah sampai sini aja, gak usah lanjutin. Nah jadi kalau kontinu kita bisa pakai ini atau gak ini, gitu deh ya. Ini udah ya, jadi udah ringkas ini matek buat
KRE itu awal kayak gini. Nah, cuman kalau kita masukin ke pengetahuan KRE itu gimana? Nah, misalkan di sini ada persamaan umum reaksi enzimatik kayak gini ya. Nah, kita akan coba bikin persamaan model gimana gitu. Persamaan enzim. Dalam kutip ini tuh namanya persamaan Michaelis-Menten. Ya. Jadi kasusnya kalau enzim itu adalah ada enzim ketemu substrat, lalu secara reversible akan membentuk kompleks ya. Kompleks habis itu baru terbentuklah enzim dan produk. Nah, kayak gitu. Itu kalau secara reaksi kimia. Tapi kan kalau secara visual gimana? Kalau visual ini ada enzim ya. Terus ada substrat ya. Substrat, ini enzim. Nah, terus kalau enzim substrat itu adalah ketika mereka bergabung ya. Ya kan gini. Nah, terus kalau enzim sama produk itu gimana? Nah, visual kayak gini nih. Enzimnya tuh udah kosong gini, kembali ada bolongannya. Nah, terus si produk udah keluar. Nah, cuman mungkin dia bertambah gitu ya. Anggapnya kayak gini digambarkan kayak gitu. Nah, gitu kalau buat visualnya. Nah, terus kita coba bangun persamaan model yang enaknya tuh gimana ya? Nah, gini. Habis itu kita mulai dari bikin laju pembentukan produk. Nah, misalnya kita bikin laju pembentukan produk. Nah, oh ya di sini gue lupa, ini ada K1, ada K-1, ini ada K2 buat nandain. Nah, laju pembentukan produk ini kita simbolin nama V. Nah, pembentukan produk ini asumsikan ini tuh batch ya. Ya ini misalnya ini asumsi batch. Nah, maka kita di sini akan mempunyai akumulasi sama dengan apa? Generasi gitu loh. Ya, kan produk tuh di sisi ujung kanan ya, berarti dia mengalami generasi, bukan konsumsi ya. Itu terbentuk. Nah, di sini maka yang tepat adalah kita bikin D gini P per dt. Ya, ini neraca konsentrasi. Terus dari sini ini kita akan jadi K2 dikali reaktan ya. Mol reaktan atau konsentrasi reaktan adalah sebelumnya apa? ES kan kompleksnya gitu. Atau enggak kalau mau lebih dimundurin lagi nih ya. Ini tuh asalnya gini. Asalnya itu ada D mol P per dt sama dengan RV gitu ya. Oke. Nah, terus RV-nya ini sebenarnya adalah K2 dikali ES mol CES ya. Nah, terus di sini ada V-nya gitu deh ya. Terus N ini kita rubah jadi DC produk per dt dikali volume. Volume karena konstan jadi dikeluarin sama dengan K2 ini ada C itu konsentrasi ES dikali V. Nah, dicoret. Nah, maka jadilah dP per dt sama dengan K2 dikali. Nah, gini asal masalah gitu. Makanya jadi gini kalau di PPT. Oke. Habis itu selain laju pembentukan produk, kita disuruh bikin apa lagi nih? Laju akumulasi kompleks ES. Nah, ini udah mulai sulit nih. Ya, misalnya kita salin dulu ini ke bawah. Set ya kutip. Nah, gini. Terus di sini kita fokus ke si ES ini, kompleks ES ini. Nah, ES ini dia tuh di tengah-tengah kan. Otomatis kalau ke kanan dia itu tuh mengalami konsumsi ya. Kalau ke sini dia tuh mengalami konsumsi juga.
Nah, tapi kalau dari kiri ke kanan, dia tuh mengalami generasi. Nah, ini agak bingung, cuman kebayang nggak? Nah, jadi kalau persamaan racanya, dia akan jadi gimana? Akumulasi sama dengan gen min kon 1, ini kon 1, ini kon 2, min kon 2, kayak gitu ya. Nah, di sini kita lanjutin akumulasinya apa? D ES per DT ya, sama dengan gennya itu apa? Gennya itu di sini kita pakai K1 ya. K1 ini E dikali S ya. Ini kita pakai konsentrasi reaktannya di sini, semuanya kita pakai kayak gitu. Nah, habis itu dikurangin konsumsi pertama ya, yang ini nih ya. Nah, kalau konsumsi pertama kita pakainya K-1 ya, K-nya. Nah, terus pakainya tuh ini kan reaktan ya, konsentrasi reaktan. Nah, kalau di reaksi gini, nah ini reaktannya siapa? ES itu sendiri kan. Makanya di sini tulisnya tuh ES. Gitu. Ya. Terus min konsumsi 2 itu adalah apa? ES menjadi E plus P. Yang jadi reaktan siapa? ES lagi. Nah, makanya di sini kita tulisnya K2 dikali ES. Nah, kayak gini nih ya. Udah. Ini tinggal ini kita hapus biar rapi. Nah, habis itu ini ada 1 2. Ini ada laju 1, laju 2. Nah, ini ada persamaan ketiga ya, neraca enzim. Nah, kalian perhatiin, bentar ya. Set kutip lagi. Ya. Nah, bisa. Nah, ini enzim itu ada di awal, ada di akhir kan? Betul gak? Ya, jadi enzim itu katalis ya. Katalis itu inert, gak bereaksi ya. Makanya dia tuh bakal utuh dari awal sampai akhir, gak akan berkurang jumlahnya. Nah, maka persamaan tepat buat enzim ini adalah in sama dengan out ya. Ya gitu deh. Habis itu makanya karena ini itu N0, maka outnya itu adalah ES min E ya. Ya, iya benar gini. Hop. Nah, gini tinggal kita kasih tanda konsentrasinya. Udah. Kita punya 3 persamaan, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, apakah udah selesai? Oh enggak, belum. Jadi habis ini kita lanjutin ke asumsi penyelesaian ya. Asumsi penyelesaian ya, kan ada 2 tuh ya. Ya, di materi udah gue bahas. Ada yang asumsi equilibrium. Nah, ada juga yang asumsi apa? Asumsi itu kan steady state. Ini quasi steady state. Nah, kayak gitu. Kita mulai dari equilibrium. Nah, equilibrium ini intinya itu ya. Bentar. Aduh. Nah, intinya equilibrium ini kita tuh menganalisa di bagian sini ya, kesetimbangan ya, equilibrium. Nah, di sini kita bikin kalau K1 per K-1 nya kebalik ya. Kita bikin kalau K-1 per K1 nya itu kita misalkan sebagai KM, konstanta Michaelis-Menten. Nah, habis itu asumsi ini akan kita lanjutin. K1 itu adalah apa? Oh bentar.
Oh ya gini, equilibrium itu adalah R1 sama dengan R-1 ya, di posisi setimbangnya itu. Nah terus ya ini sama dengan apa, K1 ya dikali apa nih, S ya, ini S ya, terus ini sama dengan apa, K-1 ya, terus ini apa, ES, betul. Nah habis itu jadi dibalik gini ya, K-1 per K1 sama dengan ininya pindah, terus jadi apa, jadi ini ES, ini S, ini per ES, ini bukan ES tapi E. Nah ini E, nah ya begitu. Ini kunci utama di ngerjain equilibrium asumsi ya, kita nyamain ini ya, kayak gitu deh. Nah habis itu kita balikin neraca enzim ya, kan neraca enzim itu apa, E0 sama dengan ES min E ya kan. Nah terus E sama dengan ini, kita balik dikit, min E0, bentar oke ini salah, harusnya ini tuh bentar. Nah ya gini yang bener ya, neraca enzimnya salah ya, harusnya bener gini, kita jumlahin bukan dikurangin yang kanan. Habisnya dari sini kita tahu kalau di neraca enzim itu tuh kayak gini, E sama dengan apa, E0 dikurangin ES ya. Terus kita pakai ini ya, manfaatin ini. Nah kan ini tuh ini sama dengan KM ya, kita misalkan nih, oke. Nah berarti kita tahu kalau ES itu sama dengan E dikali S per KM ya. Nah makanya di sini ES itu sama dengan E dikali S per KM. Nah habis itu kita masukin ini ya, jadi E0 min ES dikali S per KM ya, udah. Nah habis itu apa ya, kita masukin lagi ke ini kita pindah ruas kayak gini, ES, nah dinaikin kayak gini ya. Nah terus ini jadi kali silang ya, oke kayak gini. Nah terus ini gue gabungin ES nya, ES KM ditambah ES S sama dengan E0 S ya. Terus di sini ES nya jadi KM plus S, ini E0 S ya. Jadilah nanti ES nya sama dengan apa, E0 S per KM plus S gitu ya. Nah habis tuh ini kita masukin ke apa, ke laju produk ya. Laju produk itu apa, V sama dengan dP per dt ya, sama dengan K2 dikali ES. Nah ES nya ini kita masukin yang udah kita temu tadi, jadilah nanti V nya itu adalah K2 dikali N0 per KM plus S. Ini ada S nya ketinggalan ya. Terus ini dua ini kita misalin jadi VM gitu. Nah makanya jadi V sama dengan VM dikali S per KM plus S. Nah jadi ya ini kalau kita nyelesain persamaannya pakai asumsi equilibrium
Nah, kalau misalnya kita pakai asumsi mana? Asumsi apa ya? Asumsi steady state ya. Nah, misalnya kalau quasi steady state di PPT tuh, quasi steady state itu intinya ya, ini tuh gini, akumulasi si S ini kita anggap dengan 0. Nah, makanya kita di sini langsung lihat ke laju akumulasi kompleks CS. Kan awalnya rumusnya ini. Ya, betul. Nah, terus apa? Ini K1 dikali E dikali S ya. Terus min K-1. Terus ini ES ya. Ini K2, ini ES. Nah, ini sama dengan 0 gitu. Nah, lalu yang kita lakukan adalah kita pisahin ES ke samping kayak gini gitu ya. Habis itu kita gabungin ES ini K-1 ditambah K2 sama dengan K1 dikali E dikali S. Oke. Nah, nanti dapat ES nya itu adalah K1 E S per K-1 plus K2 gitu deh. Nah, habis itu kita masukin lagi ke laju produk. Nah, laju produk ini V sama dengan dP per dt. dP per dt ini K2 dikali ES. Ini kita masukin ya. Kita masukin lagi. Apa yang terjadi? Ini jadi V sama dengan K2 dikali K1 dikali E dikali S. Bentar. Oh, ini ada yang kurang. Bentar. E ini kita rubah ke neraca enzim. Kan E sama dengan E0 min ES ya. Ya kan? Ini kita rubah nih. K1. Terus ini E0 min ES dikali S per K-1 plus K2. Ya kan? Gitu. Nah, terus gue pengen K-nya ini gue turunin ya. Caranya adalah kayak gini. Oh, bentar. Nah, kayak gini. Nah, ini jadi K-1 plus K2 per K1 ya. Kayak gitu. Nah, habis itu kita pengen pindahin ini ke samping kayak gitu ya. Nah, ini jadi apa? Kayak gini ya. Nah, terus apa nih? Kita pengen pindahin ES ke samping ya, biar semua S kita fokusin ke samping. Nah, nanti jadi kayak gimana nih? ES ini K-1 plus K2 per K1 ya. Ini tambah ES dikali S sama dengan E0 dikali S ya. Ini kita gabungin nih, kan jadi apa? ES dalam kurung K1 plus K2 per K1 ditambah S ya kan. Ini N0 dikali S. Dapat deh ES nya itu sebenarnya adalah ini ya, sama dengan K-1 plus K2 per K1 ditambah S kayak gitu. Nah, ini baru kita masukin ke laju produk. Nanti V sama dengan K2 dikali S. S nya kita masukin K2 dikali N0 dikali S per ini
Nah habis itu kayak biasa ini kita gabungin jadi Vm ya, laju maksimumnya set gini, K-1 plus K2 per K1. Itu asal muasal turunan rumusnya ya. Kenapa ini perlu dipelajari? Ya khawatir kasusnya beda. Nah misalkan kasusnya itu kan awalnya gini ya, awalnya itu bukan awal, lebih tepat contoh PPT. Contoh PPT tuh E plus S menjadi ES terus jadi plus produk ya kan. Nah tapi kalau misalnya kasus lain, misalnya ada soal ujian tuh beda nih, misalnya ada kayak E plus S, nah terus ininya tuh adalah gini, ini satu kompleks satu, nah terus di sini ada kompleks dua baru jadi produk. Nah ini gimana persamaannya ya, kita harus bikin dari awal kayak gitulah tujuannya ya. Nah habis itu ini kalau buat persamaan enzimnya. Nah tapi kalau misalnya persamaan inhibitor juga gitu ya, misal kita ambil kasus competitive inhibition ya, jadi kayak gini. Ini kalau misalnya kasus persamaan enzim dengan inhibitor ya, ini misalnya kita pakai persamaan dasarnya kayak gini, persamaan reaksinya kayak gini set, ini jadi E plus P. Nah terus di sini enzim itu harus reaksi juga sama inhibitor. Ini ada KI misalnya gitu. Nah ini jadi kompleks enzim inhibitor. Nah kayak gini. Nah di sini kita ngerjainnya sama ya. Misalnya ini adalah K1 K2 ya, maka ini kita bikin nih ya, Km sama dengan apa, E dikali S per ES. Nah terus dari sini kita bikin juga KI itu apa, KI itu adalah E dikali I per EI ya. Terus di sini kita juga bakal punya neraca enzim. Neraca enzimnya gimana? No ya. Jadi E0 sama dengan total ya ES plus EI. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kok inhibitor juga bakal ada persamaan laju reaksi gimana ya? Ya kayak nanti EI-nya itu bakal diganti dari sini ya. Ini tuh bakal jadi EI sama dengan E dikali I per KI. Ya, jadi kayak gini. Nah, terus ini nanti kita gabungin ke sini menjadi gini, terus jadilah ini E sama dengan ini. Sampai akhirnya kita dapat ES-nya. Terus ES-nya tuh kita masukin ke persamaan laju reaksi ya. Ini kita masukin ke V sama dengan K2 dikali ES. Nah, jadilah kayak gini. Gitu. Nah, gue rasa ini matek buat KRS sampai sini aja ya. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.